Dia itu masih yang berbaju merah nih? Iya. Sampai sekarang masih Sampai ngikutin? sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Terakhir lihat, copot, astagfirullahaladzim. copot. Ya Allah. Ustaz, kenapa bunyi-bunyi? Kaget. Saya kaget. Kalau kaget jangan ikut ngagetin orang. Kaget ikutan ngagetin orang. Astagfirullahaladzim. Maaf ya. Aget, ibu aget ibu. Aget. Kita buka dengan pantun dari saya, mau Bu? Manisan salak dicampur gula. Paling enak tambah alpukat. Jauhilah akhlak tercela. Supaya tentram hidup bermasyarakat. Subhanallah, tepuk tangan deh. Ustadz, akhlak hubungannya pasti dengan tingkah laku. Dan kita sebagai makhluk sosial bermasyarakat. Jika akhlaknya tercela pasti di masyarakat pun tidak akan diterima. Betul Ustadz? Betul. Silakan Ustadz, menjauhi akhlak tercela. Iya, sebenarnya kalau kita mau memahami bahwa akhlak tercela itu tidak diterima di masyarakat, betul. Karena juga akhlak tercela itu tidak diterima di akhirat juga nanti. Di dunia saja sudah tidak diterima di masyarakat ya? Iya, gimana coba kita memaki orang di dunia? Orang kan sakit hati. Memaki orang itu sebenarnya dosa. Jadi emang nggak boleh. Makanya itu tetap itu kalau dikerjakan terus, dilakukan terus, tetap di akhirat nanti seorang muslim ini akan masuk neraka kalau amal solehnya nggak cukup. Itu menghardik orang tua pun seperti itu. Sama semuanya. Makanya sebenarnya kalau kita berbicara tentang keimanan, tentang akhlak itu sedih sekali, sangat sedih. Karena kita coba lihat, kita sholat itu kadang cuma 5 menit ya. Ya. 5 menit. Kemudian kita ngomong nggak manfaat itu udah berapa jam sendiri nih. Belum ngomelnya, belum bencinya, Istilahnya belum 5 menit kali 5 lah, 25 menit, setengah jam lah ya. Iya. Sisanya 23 jam setengah. Itu untuk apa aja gitu. Nah itu baru kita sedih di situ. Ya. Baru mulut kita nggak manfaat. Kemudian cara berpikir kita banyak suuzon. Dikasih nasihat jarang mau mendengarkan. Terus apa lagi? Kan gitu ya. Jadi kalau memang kita benar-benar mau mengakui sebagai seorang bertakwa, ayo kita evaluasi, muhasabah. Nanti akan ketahuan kita itu siapa. Betul. Belum lagi mulut kita yang ngomong nggak manfaat, belum pernah dimohonkan ampunan. Jarang. Kita itu mulut kita ngomong nggak enak pada teman lain itu, mana kita ingat kalau ya Allah astagfirullahaladzim, ya Allah jika aku sering nyakitin saudaraku, aku sering nyakitin suamiku, aku sering nyakitin mana pernah. Jarang sekali. Betul. Kalau dipikir sudah selesai sudah. Iya. Itulah sebabnya kenapa kalau kita itu hubungan bermasyarakat terus juga hablum minanas, kalau ada kesalahan minta maafnya itu ke orangnya iya, ke Allah juga iya. Jelas. Karena dua arah ya ternyata Iya. akhlak itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dena dari Cibinong. Cibinong, Bogor. Iya. Bu Dena, iya. Usia berapa Teh Dena? 28. 28 tahun, Iya. sudah berumah tangga. Alhamdulillah sudah. Berapa putranya? 2. 2. Ya. Ada apa Teh Dena? Iya, kan saya tuh suka waktu SMK ya, itu 2005, itu emang pas itu masuk ke kamar mandi yang emang nggak boleh dimasukin ke situ. Gak boleh oleh siapa? Emang udah dikunci gitu. Emang sudah gak dipakai lagi. Gitu. Terus ngapain kamu masuk? Itu udah ini banget gitu, Udah udah kebelet banget. Semua dipakai, cuma satu yang dikunci. Satu aja itu, ya udah saya buka gitu kan emang kebelet banget. Ada kuncinya? Emang enggak dikunci gembok, cuman dikunci pakai ini apa tali doang gitu. Dibuka, terus katanya emang itu nggak boleh soalnya ada yang pernah gantung diri katanya Ya gitu di Allah. situ. Terus pas masuk ke situ, pas udahnya itu sering sakit kepala. Bukan sugesti itu? Enggak, terus emang suka kelihat yang pernah katanya di situ tuh bunuh diri itu di situ. Emang udah komunikasi gitu, sering lihat. Dengan gitu. kamu tuh? Gitu. Sebelumnya nggak pernah, tapi Nggak ketika pernah sama setelah sekali. itu tiba-tiba sakit kepala. Sakitnya banget Tiba-tiba di sini. komunikasinya dengan apa? WhatsApp, SMS? Enggak, dia nampak gitu. Nampak? Iya, nampak Pertama aja kali, gitu. sebelumnya nggak pernah bisa lihat? Enggak pernah sama sekali gitu, dan itu juga enggak pernah yang namanya
apa sih sugesti apa gimana gitu ya, ngebayangin gitu, enggak sama Tiba-tiba sekali. muncul pas kapan itu? Pas lagi sekolah kan Berapa duduk hari setelah masuk? malamnya itu dia mimpi Kamu datang, mimpi, kamu mimpi dia, bukan iya. dia mimpi kamu ya. Iya maksudnya gitu. Dia tuh masuk gitu ke mimpi, katanya jangan kaget ntar saya selalu ada katanya gitu buat nemenin kamu. Pas katanya malamnya. gitu. Mm-mm. Terus? Terus pas besok-besoknya dia langsung nganter, kan kaget ya pas pertama mah. Ya iyalah. Gitu, terus Bentuknya kayak gimana? biasa aja cewek gitu, malah cantik banget. Pakai seragam SMK Pakai juga. baju merah, dia emang seneng baju merah. Hmm. Makanya sampai sekarang saya tuh senengnya baju merah aja. Sekarang Gitu. enggak. Iya, tadinya mau make gitu. Terus Oke, pas muncul pertama di sekolah. di Lagi ngapain sekolah, kamu saat itu? saya lagi nulis, terus dia tiba-tiba ada di depan. Ya Allah, Gitu. kaget. Ya iya kaget gitu. Terus Gitu. oh gitu. Terus muncul terus ngapain? Ya terus dia jangan kaget, ini yang malam katanya gitu yang datang. Katanya gitu. Terus udah gitu saya juga akan setiap saat pasti nampakin ke kamu, katanya pasti ngelindungi kamu, katanya Ya, gitu. ya. Terus setiap itu, pas itu saya tuh setiap Senin sama Jumat itu pasti kesurupan. Gitu. Setiap pasti. hari Senin sama Jumat. sama Jumat. Tapi di sekolahan. Selalu di sekolahan. Selalu di sekolahan. Jadi teman-teman udah gini, Senin nih pasti dia kesurupan gitu. Terus yang Setiap Senin setiap dan Jumat. Senin sama Jumat. Terus kalau ini juga gitu di rumah juga suka kelihat yang lain aja gitu. Bukan si perempuan baju merah itu. Bukan, yang lain juga yang katanya ya genderuwo apa gimana itu suka nampak aja gitu. Jadi nggak tenang dong. Iya hidupnya. makanya gitu. Terus setiap itu tuh kalau lagi marah banget gitu ya, lagi kesel gitu, itu pala tuh berat banget. Terus ya itu yang marah bukan saya, ya tapi yang itu yang ada di. Kata siapa tuh? Ya kata dianya, pokoknya kamu mau dibawa, kata dia gitu. Dia itu masih yang berbaju merah nih. Iya. Sampai sekarang masih Sampai ngikutin. sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Terakhir lihat. Copot, Astagfirullahaladzim. copot. Ya Allah. Ustaz. Kenapa bunyi-bunyi? Kaget. Saya kaget. Kalau kaget jangan ikut ngagetin orang. Kaget ikutan ngagetin orang. Astagfirullahaladzim. Maaf ya. Aget, ibu aget ibu. Aget. Oke. Terakhir ketemu kapan? Ketemu melihat gitu ya? Tanggal 20 Oktober. Sampai ditulis sama kamu. Enggak kan emang pas ulang tahun anak gitu kan pergi ke Curug. Itu tuh dia emang ngikut gitu. Terus saya nggak suka nih sama yang di tempat ini di Curug kata dia gitu. Ya udah nggak suka mah ngapain ngikutin sih gitu. Kamu ngobrolnya gitu atau dalam hati? Enggak dalam hati gitu. Cuman agak bengong sedikit gitu. Tapi ngobrol komunikasi gitu sama dia. Ya Allah serem banget sih. Terus akhirnya setelah itu nggak pernah datang lagi? Kalau sekarang sih emang nggak pernah, jarang gitu. Kalau untuk sekarang jarang gitu. Cuman kalau dulu itu emang sering banget. Berarti dulu teman-teman sekolah juga jadinya ikut terganggu ya? Iya, ikut Dengan terganggu. sering kesurupan. Mereka tahu tentang cerita ini? Enggak, kalau itu ada beberapa orang yang tahu aja, tapi yang lain nggak tahu gitu. Cuman ketua kelas aja yang tahu. Iya. Ditanya juga tentang bunuh dirinya kayak gitu. Enggak sih, enggak sampai detail banget soalnya yang ada yang bilang sama aku itu kan namanya Nung katanya. Aduh kakak saya si Teh Nung lagi. Itu katanya Di Bandung beneran. Jangan dibilangin sama yang lain katanya gitu. Tapi yang kesurupan bukan saya doang. Satu lagi ada temen gitu. Pernah di situ juga? Iya, emang dia juga yang masuk ke situ. Gitu. Jadi emang sering terus dulu juga waktu SMK juga adalah yang ini gitu ya. Yang apa yang ini nenek tuh? moyang gitu. Nenek moyang apa sih Uyut gitu. Itu tuh katanya nih biar deket jodohnya gitu dikasih. Gitu. Tapi nggak diamalin sama sekali gitu. Cuman sampai sekarang tuh saya tuh jadi pengen kabur-kaburan mulu Pak Ustadz. Jadi pengen pergi dari rumah, nggak betah di rumah gitu. Sebelumnya enggak? Sudah berapa lama perasaan itu ada? Dari pas SMK aja. Oh dari semenjak itu jadi nggak betah di rumah? Nggak betah di rumah, Oke. nggak betah sama sekali. Ya. Oke, sekarang yang dirasa apa saja? Ini doang kepala sakit gitu ya. Pundak? Enggak, ini kepala Oh, kepala sini. aja. Biasanya turun pundak, lutut, kaki, iya benar. Kepala ini nih kalau lagi sakit
nggak bisa bangun sama Oke, sekali. sekarang lagi sakit tapi bisa bangun lah ya. Bisa lah Tapi nggak sekarang sakit mah, banget. Oke Ustadz. Emang bisa gitu Ustadz? Tempat Apanya? eh, tempat itu ada penunggunya nggak? Ya kalau tempat itu dibilang penunggu ya enggak ya, paling dia singgah aja. Tapi kalau memang dia singgah kemudian dia suka ya dia nongkrong di situ. Jadinya nongkrong situ. Iya. Terus kalau merasa terganggu dengan kehadiran kita bisa berinteraksi? Memang orang-orang tertentu sih yang dia interaksi. Kalau umpamanya Mbak siapa namanya? Mbak Dena? Mbak Dena ini memang dari sisi keilmuannya sudah ada, jadi interaksinya lebih gampang. Dari sebelumnya pun sudah ada. Dari sebelumnya sudah ada, jadi dia itu untuk mengangkat lebih bisa ketemu dengan makhluk itu lebih gampang. Maaf, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya sudah aku ya. Oke. Kemarin saya. Iya. Skor sementara satu sama ya. Satu-satu. Oke, kembali ke ini. Berarti kadang-kadang katanya banyak cerita. Mereka tuh suka ingin berkomunikasi dengan kita, betul? Iya, jadi mereka itu mamanya nongol mamanya. Itu bagi orang itu mereka kayak dibilang mengganggu, padahal mereka hanya nongol aja menurut saya. Menurut saya. Jadi ya orang yang merasa terganggu ya ya nggak apa-apa. Nah, kalau kita keadaan gitu yang kita harus lakukan apa? Ya. Dengerin curhatan dia, terus komunikasi atau cuekin supaya lama-lama dia juga pergi atau gimana Ustaz? Ya kalau memang mau ngajak omong-omong ya silahkan. Tapi kalau nggak berani ya nggak usah lah diajak ngomongnya. Karena memang biasanya kalau jin itu, kalau mamanya kita itu interest ngomong dengan dia, nanti dia sendiri itu masuk ke tubuh orang tersebut. Merasa ada tempat baru. Merasa orang ini cocok dengan dia. Jadi seperti itu, kayak kasus Mbak Dena ya seperti itu, dia pasti masuk nantinya. Itu seperti siapapun orangnya, orang anak-anak indigo itu ya sama aja, dia ngomong sama ini ya nanti masuk. Masuknya kapan dia nggak akan tahu. Ya. Bisa waktu tidur, bisa waktu dia ngapain atau melakukan kesalahan seperti itu. Oke. Ya. Terus mata kita seperti Mbak Dena tiba-tiba bisa melihat, bisa itu? Ya karena memang di dalamnya kan sudah ada. Oh. Tinggal di Iya. Oke. tinggal digituin aja Ya. bisa gitu loh. Dan ini maksudnya. ada hubungannya dengan sakit kepala yang dirasakan juga? Iya, sakit kepala itu makhluk itu memang sudah ada di belakangnya. Itu nongkrong di situ. Maaf Oma ya. Di punggungnya, di kepalanya itu di situ nongkrong. Dia dan anak buahnya. Dan teman-temannya satu geng. Geng baju merah gitu. Oh, berarti harusnya berdirinya di sini. Ya sudah. Mbak Dena apa yang mau diinginkan? Ya pengen di ini aja Pak Ustadz biar enggak. Di ini itu apa? Disembuhin aja, dikeluarin aja gitu biar enggak keganggu lagi. Pengen diem di rumah gitu, benar-benar di rumah. Karena jadi nggak betah gitu. kata dia Jadi disebutkan. sering cekcok juga gitu sama orang rumah gitu. Pokoknya nggak betah aja di rumah gitu. Emang yang bikin cekcok pertama kali itu siapa? Ya. Saya tanya dulu deh. Ya yang Harus bikin jujur, gara-gara harus saya jujur. dulu gitu. Ya sudah ngakuin aja saya. Iya, Berarti makanya. biar nggak cekcok. Ya Mbak nggak usah bikin ribut gara-gara. dulu kan gitu ya. Iya. Harusnya seperti itu. Terus kalau sholat nih 5 waktu gitu ya. 5 waktu benar-benar 5 waktu. Ini tuh kaki tuh lemes banget, sakit gitu. Jadi kayak males nih gitu. Gitu. Jadi ada juga ngapain sih kayak gitu gitu. Kayak gitu tuh sholat gitu maksudnya. Iya, terus kesini juga malam juga gelisah aja gitu. Pas mau kesini. Nggak bisa ini gitu, nggak Mau bisa. ke acara ini. Teman Kolbu. Ngapain sih mau ke situ-situ ngabisin waktu aja gitu. Ada yang bisikin gitu. Iya. Ngabisin waktu. Iya, Ya katanya. memang ngabisin waktu di sini. Iya. Kamu coba sekarang ditanya diajak ngomong si gadis merahnya. Coba Coba. diem ngomong, baju bermerah, merah, Si baju merah. si baju merah. Maaf, tadi ada namanya sih.
Nung. Nah, tanya tuh, Nung, kamu di mana Nung gitu. Iya, tanyain. Coba, kan bisa ngomong-ngomongan lewat sini. Tadi mah ikut sih. Iya, sekarang ada. saya coba Tapi tanya. nggak tahu sekarang mah nggak kelihatan, nggak ada. Coba dilihat gini-gini siapa tahu di sono sono. Tanya dalam hati gitu. Iya, panggil Nung, kamu di mana Nung gitu. Coba aja. Nung, kamu di mana? Belakang, depan, samping kiri, kanan gitu. Nggak apa-apa sambil gitu kayak manggil-manggil. Hah? Nggak apa-apa. Nggak ini. apa-apa. Kita Tadi kata insya kamu Allah nggak terakhir apa-apa. ketemu tanggal 20 Oktober. Iya, tapi tadi pas mau berangkat itu dia ngikutin dari rumah. Berasa. Ada, emang ada. Oke, ya udah sok. Panggil lah, sok. Kaget ya. Hah? Nggak berhasil. Nggak mau, Nggak mau kenapa? nggak tahu. Oh, kamu ngabisin waktu ikut saya yuk, gitu aja. Iya, nggak apa-apa. Nggak bilang. mau dianya. Harus mau bilang gitu. Harus mau, jangan yang kayak gitu jangan dibikin nyaman dia. Yuk dibikin nggak nyaman. Kamu harus mau ya ikut sini di depan saya gitu. Sa? Apa? Berat. Nggak apa-apa. Di mana dia sekarang? Ada di sekitaran sini. Di sekitaran di sebelah mana? Di pojok. Pojok mana? Pojok sana. Pojok jauh. Enggak, ya. Suruh ke sini, suruh di depan sini. Suruh ke sini. Aduh, ya Ustaz, gak usah, ya Ustaz. Udah deh Ustaz. Udah deh. Apa? Di mana? Udah ada. Di mana? Ini di sebelah. Di sebelah mana? Sebelah sini. Di sebelah mana? Di sebelah sini Pak Ustadz. Coba dilihat bener di sebelah mana. Di sebelah sini. Tadi dia dari sana. Dari sana ke mana coba? Ke Ayo. sini Pak Ustadz. Dia ngedeket. Ustaz jangan suruh sebelah sini ya. Coba ditanyain. Kamu kuat di sebelah saya gitu. Kamu kuat di sebelahku di sini. Nggak kuat Pak Ustadz. Apa? Nggak bisa ngelawan ini gitu loh. Dianya Sakit nggak- banget. Malah sakit. Malah sakit. Malah tadi dingin sekarang malah gerah banget. Tadi dingin sekarang gerah banget. Gerah banget. Oke. Mbak Dena. Dena, saya bantu doa. Ngilangin dia dan teman-temannya. Iya, Mau? mau. Oke. Aminkan doa saya ya. Ibu-ibu boleh ngaminkan doa saya? Pemirsa di rumah silakan ngaminkan doa saya. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah ya untuk membantu Mbak Dena ya. Mbak Dena, Bu Suryana istighfar terus. Astagfirullahalazim. Yuk. Astagfirullah. Masukin Dena, hati. muji Allah bisa. Buka matanya. Astagfirullahalazim. Subhanallah, Bu Suryana. walhamdulillah, wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah Wala ilaha illallah. Wallahu Akbar. wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Illallah. Wallahu Akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi Bu. Subhan